Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Apa yang bisa dilakukan Perdana Menteri Yuan? Betapapun makmurnya dia di istana, dia tetap harus mendengarkan instruksi ayahnya dengan jujur. Kalau tidak, di usianya yang sudah di atas 40 tahun, ia tidak ingin ditampar oleh ayahnya di depan anak dan cucunya. Ayahnya yang tua dan nakal ini benar-benar bisa melakukan hal seperti itu. Pergi ke keluarga Yu? Apakah pantas? Keluarga Yu sangat sibuk dengan mahar Putri Jinan. Selain itu, keluarga Yu tidak bersih dengan orang yang datang dan pergi. Jadi mengapa tidak membiarkan adik laki-lakinya datang ke ruang kerja kita? Perdana Menteri Yuan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi ayahnya balas melotot. Yuan Xinian meniup janggutnya dan melotot, datanglah ke rumah kami. Bisakah juru masak kami pandai memasak seperti gadis Yu? Bisakah dia membuat hidangan terlezat di dunia? Bisakah dia membuat makanan ringan dengan berbagai rasa? Apakah kamu bodoh karena menjadi seorang pejabat? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa adik laki-lakimu membutuhkan nasihat darimu? Dia hampir tidak mengatakan, aku merasa kasihan atas kerja kerasmu sebagai sebuah tugas, jadi aku mengajakmu makan dengan cara yang berbeda untuk menghargai perutmu yang malang. Xiao Shitou, yang ditahan oleh gurunya untuk belajar di Imperial College, dengan patuh mengesampingkan semua pikiran yang mengganggu dan mencurahkan seluruh perhatiannya untuk belajar. Meskipun begitu, dia sudah bisa membaca artikel-artikel di buku tersebut, dan dia memiliki wawasan unik tentang karya klasik dan sejarah. Namun, sungguh bermanfaat jika terjadi benturan ideologis dengan begitu banyak sarjana berbakat di universitas-universitas tertinggi. Selain itu, Yu Menshan tidak jauh dari Imperial College. Dia bisa pulang ke rumah setiap hari dan mencicipi makanan bergizi yang dimasak untuknya oleh saudara perempuan keduanya. Ada juga makan malam dan camilan lezat setiap malam. Dia sangat bahagia sehingga dia tidak bisa pergi tanpanya. Sepertinya itu kembali ke masa ketika dia akan mengikuti ujian sarjana 6 tahun lalu. Kakak kedua datang ke rumah sederhana Tanggu secara khusus. Meski kondisi saat itu belum sebaik sekarang, namun adik kedua ini tetap mampu memasak makanan enak dengan berbagai cara setiap harinya. Akan lebih baik lagi jika tidak ada pria menyebalkan yang selalu berusaha sekuat tenaga datang ke rumah untuk makan dan minum serta membuat kehadirannya terasa di depan kakak kedua. Batu kecil itu seperti ikan di air di Imperial College. Hubungan dengan teman sekelas juga cukup harmonis. Dalam waktu setengah bulan setelah tiba di Imperial College, saya mendapatkan beberapa teman dekat. Hal ini tentu saja disebabkan oleh apa yang oleh saudara perempuan keduanya disebut sebagai diplomasi makanan ringan. Karena dia harus makan siang setiap hari di Imperial College. Lian Hua merasa kasihan atas kerja keras adiknya dalam belajar, jadi dia membuat banyak makanan ringan baru setiap hari untuk dibawa ke sekolah. Jajanan yang dibuatnya bermacam-macam jenisnya dan begitu lezat serta manis, bahkan kotaknya yang tertutup pun tidak bisa menyembunyikan aromanya, yang tentu saja menarik perhatian beberapa siswa. Sebagian besar siswa di Imperial College akan berpartisipasi dalam festival musim semi tahun depan. Pada awalnya, saya khawatir terhadap Xiao Shitou, murid pindahan yang datang melalui udara, atau memperlakukannya dengan acuh tak acuh. Sebelum diplomasi makanan ringan Xiao Shitou dimulai, rasa manisnya membangkitkan minat beberapa siswa yang terlihat sangat kedinginan. Sebagian besar orang di Akademi Kekaisaran adalah anak-anak pejabat di ibu kota, jadi tentu saja mustahil bagi mereka untuk tidak mengetahui tentang Yuji. Adapun fakta bahwa Xiao Shitou adalah adik langsung dari Putri Jinan, pendiri Yuji, wajar jika dia tidak bisa menyembunyikannya dari siswa yang berpengetahuan luas. Putri Jinan tidak hanya tahu cara membuat obat, tetapi juga tahu cara membuat anggur, memasak makanan obat, dan bahkan lebih baik lagi dalam membuat kue. Kue Putri Jing dan hadiah balasan selama jamuan makannya telah lama dibicarakan oleh eselon atas Beijing. Hidangan dan makanan ringan baru di pernikahan dua selir dari Beijing dan Putri Minglan sangat dipuji. Konon di pernikahan saudara perempuan baik Putri Jinan, banyak tamu yang datang untuk memberi selamat atas jamuan makan dan kue, yang membuat jamuan makan tersebut bertambah satu meja demi satu dan itu sangat meriah. Banyak orang kini mulai memikirkan apakah pernikahan Putri Jinan tahun depan akan mencakup upacara besar dan makanan lezat. Mungkin akan ada kejutan besar di setiap meja. Mampu membuat para pejabat penting untuk maju tanpa memandang wajah mereka menunjukkan bahwa kekuatan makanan tidak terbatas, dan itu juga membuktikan keahliannya yang luar biasa. Di Imperial College, ada banyak siswa yang tidak dapat masuk ke dalam lingkaran Putri Jinan dan Pangeran Su bahkan jika mereka menekan kepala mereka, jadi tentu saja mereka tidak memiliki akses ke makanan dan kue yang lezat. Kini, saudara laki-laki Putri Jinan muncul di samping mereka dan menggoda mereka dengan berbagai kue setiap hari. Bodoh sekali jika dia tidak memanfaatkan kesempatan langka ini. Meskipun Yu Fu masih muda, dia sangat transparan. Kakak kedua telah membuka jalan bagi diplomasinya, jadi dia tentu akan menghargainya. Awalnya, dia hanya berbagi kue-kue yang dibawanya kepada beberapa teman sekelasnya yang menunjukkan kebaikan padanya. Belakangan, dia punya lebih banyak teman. Saat makan siang, bahkan pria dari Imperial College terkadang datang untuk peduli dengan studi dan kehidupannya. Alhasil,
Kotak makanan yang dibawa oleh pelayan pribadinya menjadi semakin besar, dan isi di dalamnya pun semakin melimpah. Selain aneka jajanan, terkadang ia membawakan beberapa hidangan untuk santapan tambahan bersama teman baiknya di siang hari. Dia datang ke Imperial College selama lebih dari sebulan dan menjadi orang paling populer di sekolah. Meskipun diplomasi makanan ringannya memainkan peran tertentu, pada saat yang sama, penampilannya yang berperilaku baik, kepribadiannya yang menyenangkan, dan ketulusannya dalam memperlakukan orang lain membuatnya disukai oleh banyak teman sekelasnya. Hai, Xiaobo, makanan enak apa yang kamu bawa hari ini? Kakak terkuat Xiao Shitou, Zhang Borui, putra bungsu Akademi Hanlin, menyusul dari belakangnya dan menepuk pundaknya. Xiao Shitou meliriknya ke samping dan bertanya, bukankah kamu datang untuk menyapaku karena kamu tidak membawa sesuatu yang enak? Jujur saja aku tertarik dengan jajanan yang kamu bawa. Namun, setelah mengenalmu beberapa saat, aku merasa kamu adalah orang yang cukup baik dan pantas untuk diajak berteman. Jadi aku terus menjalin hubungan dekat denganmu. Kamu memperlakukanku sebagai saudara. Adakah yang bisa menyukaiku? Saat dia mengatakan itu, dia melirik musuh bebuyutannya Liu Hongzhang secara sengaja atau tidak sengaja. Zhang Borui dan Liu Hongzhang bisa dikatakan sudah bermusuhan sejak kecil. Kedua keluarga telah berselisih satu sama lain sejak generasi orang tua mereka, dan tidak ada yang setuju satu sama lain. Ayah Zhang Borui adalah seorang sarjana Akademi Hanlin peringkat kelima, dan ayah Liu Hongzhang adalah penasihat kanan Departemen Urusan Umum, juga peringkat kelima. Keduanya berusaha semaksimal mungkin untuk bersaing satu sama lain. Jika ada kebencian yang mendalam di antara kedua keluarga, sebenarnya tidak ada. Saat orang tua kami masih muda dan kuat, mereka mengalami sedikit perselisihan satu sama lain. Alhasil, kedua keluarga itu ibarat ayam bermata hitam, selalu bertengkar dan saling injak jika bertemu. Hal yang sama berlaku untuk Zhang Borui dan Liu Hongzhang sekarang. Namun, hubungan mereka berdua dan Xiao Shitou cukup baik. Agar tidak mempermalukan teman-temannya, mereka berdua sedikit menahan diri di depan Xiao Shitou. Mereka hanya bisa mengungkapkan ketidakpuasan mereka satu sama lain dengan mata mereka. Liu Hongzhang mengabaikan provokasinya dan berkata kepada Xiao Shitou, ulang tahunmu 3 hari lagi bertepatan dengan liburan sekolah. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk bersantai dan berkumpul? Xiao Shitou teringat apa yang dikatakan saudara perempuan keduanya tadi malam, dan menyeringai bodoh adik perempuanku yang kedua berkata bahwa dia akan merayakan ulang tahunku di toko makanan obatnya sendiri. Aku sudah menyiapkan posnya, dan saudara laki-lakiku akan diberi hadiah olehnya. Sudah jelas, Zhang Borui tinggi dan kuat. Dia tidak terlihat seperti seorang sarjana, melainkan memiliki sikap seorang jenderal militer. Dia memeluk leher Xiao Shitou dan berkata sambil tersenyum licik, perjamuan Qin Shengmu akan diadakan di toko makanan obat. Jadi, akankah ada Buddha melompati tembok di perjamuan itu? Akankah adik keduamu membuatkan kue ulang tahun untukmu? Apakah ada anggur dari Yuji? Apakah ada persahabatan antar pria sedingin air? Anda adalah putra seorang sarjana Akademi Hanlin. Apa Anda tidak memahaminya? Liu Hongzhang tidak tahan lagi dan berkata dengan dingin sambil mengerutkan kening. Mulai hari ini, update tambahan akan ditambahkan hingga akhir bulan. Bab 6.000 kata yang terdiri dari 2 bab digabungkan menjadi 1 disajikan. Apakah kamu seorang pria sejati? Apakah kita semua penjahat? Jangan bilang bahwa kamu tidak peduli dengan kue Yuji, anggur, dan Buddha yang melompati tembok. Dan munafik. Xiaobo, siapkan segelas air mendidih untuknya ketika saatnya tiba. Jika dia ingin menjadi pria sejati, biarkan dia melakukannya sampai akhir. Zhang Borui mengerutkan kening dan tersedak pada Liu Hongzhang. Terperangkap dalam dilema, Xiao Shitou menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya dan berkata, dua bersaudara. Apa kebencian yang mendalam di antara kalian sehingga kalian harus begitu mencintai dan membunuh? Mari kita kesampingkan semua kata-kata hari ini. Mari kita putus. Mari kita lihat kebenarannya hari ini. Oke? Zhang Borui, yang memiliki temperamen yang relatif lugas, mengerutkan kening dan berpikir lama, lalu berkata dengan ekspresi bingung, tidak ada yang namanya kebencian yang mendalam. Namun, cinta dan kematian macam apa yang ada di sana? Xiaobo, tolong jangan menggunakan kata-kata aneh sembarangan. Oke? Kamu berani bilang kata-kata yang sering dibicarakan kakak keduaku itu aneh? Kamu kacau? Hati-hati, kakak keduaku menambahkan mustar ke kue matcha favoritmu. Xiao Shitou terlihat seperti sedang sekarat, yang membuat jantung kecil Zhang Borui berdebar kencang. Tidak. Kakak kedua memang kakak kedua. Dia menggunakan kata-kata yang cukup kreatif, eklektik, dan orisinal. Dia telah memelopori kosa-kata tertentu. Wajah Zhang Borui menjadi pucat. Meski dia tidak tahu apa itu mustard, dia masih tahu dari ekspresi Lian Hua kalau itu pastinya tidak enak. Kaki anjing. Liu Hongzhang melontarkan kata ini dengan dingin, tetapi ada senyuman di matanya. Jatuh cinta dan saling membunuh? Siapa yang bisa jatuh cinta dengan petasan bau yang meledak begitu saja? Adapun untuk saling membunuh, itu bahkan tidak mungkin. Hanya saja biasanya aku menggodanya dan melihatnya menggonggong seperti anak anjing berbulu lebat.
Ini cukup menarik. Zhang Borui sangat marah kamu pecundang, dan seluruh keluargamu pecundang. Hah, kedengarannya kamu sangat menyendiri. Setiap kali Xiao Bo membawakan makanan ringan, kamu makan tidak sedikit pun. Xiao Bo, apakah kamu membawa kue Black Forest hari ini? Aku akan mengumpulkannya dulu. Zhang Xiong, bukankah kamu paling membenci rasa coklat? Kenapa kamu tiba-tiba tertarik dengan hutan hitam? Xiao Shitou menatapnya dengan heran. Dia sudah terbiasa dengan mereka berdua yang bertengkar untuk bersenang-senang dari waktu ke waktu. Mungkinkah ini cara mereka rukun? Mungkin mereka tidak perlu melakukan mediasi sama sekali. Zhang Borui menyipitkan mata ke arah Liu Hongzhang dan tersenyum jahat, hanya iblis yang tertarik dengan coklat yang pahit atau manis. Hanya saja, bisa membuat seseorang tidak bisa memakan kue Black Forest kesukaannya. Biarpun aku menganggapnya sebagai obat, aku akan menelannya. Seekor lembu yang mengunyah bunga peoni adalah pemborosan sumber daya alam. Kekanak-kanakan, Liu Hongzhang tidak akan terintimidasi olehnya. Jika waktunya tiba, bawahannya akan melihat Zhenzang. Anak laki-laki bernama Zhang tidak pernah mengalahkannya dalam rebut sesuatu, jadi dia masih ingin mengancamnya dengan ini? Aku bisa membuatmu marah. Lalu bagaimana jika aku kekanak-kanakan? Zhang Borui menatap punggung Liu Hongzhang dan menjulurkan lidahnya. Teman sekelas lain di samping menatapnya dengan ekspresi seolah-olah dia melihat hantu. Apa yang kamu lihat? Apa kamu belum pernah melihat pria tampan? Apakah kamu sakit? Apakah kamu tidak minum obat? Teman sekelas itu tidak ada di lingkaran mereka, dan mereka hanya kenalan. Aku baru saja mendengar apa yang dikatakan Xiao Shitou tentang pesta ulang tahun, jadi aku datang tanpa meninggalkan jejak. Yubo, aku ucapkan selamat ulang tahun sebelumnya. Aku ingin tahu apakah aku mendapat kehormatan ini. Sehari sebelum pesta ulang tahun, aku akan mengirim pesan ke kakakku. Sebelum Xiao Shitou selesai berbicara, beberapa wajah yang dikenalnya muncul entah dari mana, menatapnya dengan penuh semangat, seperti yang dirasakan serigala kecil di rumah ketika dia melihat daging dan tulang. Xiao Shitou sakit kepala. Dia tidak tahu apakah meja yang disiapkan oleh kakak kedua dapat menampung teman sekelas yang datang. Dia menahan diri dan berkata, jika kalian tidak keberatan, bisakah kalian semua datang dan bersenang-senang bersama? Saya tidak menyukainya. Semua siswa Akademi Kekaisaran berseri-seri dengan gembira. Beberapa dari mereka bahkan lebih takut untuk dilewatkan. Mereka segera melaporkan status keluarga dan nama mereka ke Xiao Shitou. Dari gerbang Imperial College hingga pintu kelasnya, ada lebih dari selusin undangan yang dijanjikan. Ketika dia kembali ke rumah, dia memberitahu saudara perempuan keduanya dengan sedih. Yu Lianhua segera meminta penjaga toko masakan herbal untuk menemukan semua tamu yang telah memesan untuk hari itu, dan sebagai imbalan atas meja masakan obat kelas 1 gratis, dia menukar hak untuk menggunakan semua kamar pribadi untuk hari itu. Dia juga meminta Xiao Shitou untuk mengirimkan undangan kepada semua guru dan teman sekelasnya di Imperial College. Tentu saja, teman-teman sekelasnya terbatas pada 30 atau lebih siswa yang belajar di kelasnya. Bahkan tidak ada 1.000 tapi 800 siswa di Imperial College, dan bahkan jika toko makanan herbal meledak, itu tidak dapat menampungnya. Jadi Lianhua menjadi gila dan mengundang mereka semua kembali. Para siswa yang mendapat undangan tentu saja sangat senang. Hal ini menarik rasa iri siswa dari kelas lain. 2 hari sebelum ulang tahun Xiao Shitou, kemanapun dia pergi, dia ditatap dengan tatapan kesal, yang membuatnya tidak berani meninggalkan kelas bahkan setelah kelas atau istirahat makan siang, karena takut terhalang di jalan. Saat sekolah usai, dia juga dikelilingi oleh sahabatnya dan disuruh kembali ke rumah. Pada hari pesta ulang tahunnya, beberapa sahabatnya Zhang Borui, Liu Hongzhang, Li Wenfeng, Huang Zisu dan Zhong Lifeng datang ke Yu Menxia lebih awal untuk membantunya menyapa teman-teman sekelas dan temannya. Akibatnya, begitu dia memasuki halaman luar, dia diliputi oleh Raja Su yang agung, yang jujur seperti burung puyuh. Ketika Ju Junyang menyapa Jenderal Tua Zhao dan putranya, dan pergi ke aula bunga dengan anggur kekaisaran dan tuan-tuan untuk minum teh, Zhang Borui memasang ekspresi ketakutan di wajahnya dan berbisik seperti pencuri wow. Xiao Bo, kamu sangat bangga bahkan melayani Pangeran Su untuk menyambut para tamu untukmu. Kamu berani berdebat dengannya di depannya. Jika itu aku akan sangat ketakutan. Desing. Kakak iparku yang terbesar. Mengertikah kamu? Jika kamu adalah saudara ipar Raja Su, dia juga akan memperlakukanmu sedikit dengan lemah. Liu Hongzhang tidak senang tanpa meremehkan Zhang Borui. Zhang Borui meliriknya dan berkata, Zhang yang munafik, katakan yang sebenarnya. Berdiri di depan Raja Su, apakah kakimu lemah? Saya tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa kaki saya lemah? Liu Hongzhang mengakui bahwa momentum Raja Su memang luar biasa, namun pengunjungnya adalah tamu, dan dia memiliki undangan di tangannya. Sebagai setengah master, apa yang bisa dilakukan Raja Su terhadap mereka? Apa bagusnya kaki yang lemah? Shitou kecil, kenapa kamu tidak mengundang beberapa teman sekelasmu untuk duduk di aula bunga? Suara jernih dan manis, semanis gemerincing mata air pegunungan atau seruan pertama burung kepodang, terdengar dari belakang mereka.
Ketika Zhang Borui dan 5 orang lainnya mendengar berita itu, mereka melihat seorang wanita anggun menatap mereka sambil tersenyum. Kakak kedua, izinkan aku memperkenalkan kepadamu, ini adalah temanku. Xiao Shitou memperkenalkan sahabatnya kepada Yu Lianhua satu persatu. Lalu berkata kepada teman-temannya, ini saudara perempuanku yang kedua. Halo, saudara perempuan kedua. Terima kasih, kakak kedua, karena mengizinkan Yubo membawakan makanan ringan untuk kami setiap hari. Adik kedua, kamu terlihat lebih muda dari Xiao Bo. Adik kedua, Xiao Shitou tidak tahan dengan ekspresi doglek di wajah temannya, jadi dia segera menghentikannya dan berkata, kamu memanggilku apa? Kakak keduaku baru saja berusia 17 tahun, dan jauh lebih muda darimu. Meskipun kakak perempuan kedua kita masih muda, dia lebih tua. Karena hubungan kita, kakak perempuanmu yang kedua tentu saja adalah adik perempuanku yang kedua. Kakak perempuan kedua, kue matcha dan kue buah yang kamu buat benar-benar enak. Aku belum pernah makan camilan lezat seperti itu. Kakak kedua, keahlianmu tak tertandingi. Zhang Borui adalah yang paling keras kepala, dan dia memberikan banyak pujian. Yu Lianhua tidak menyangka kalau sahabat adik laki-lakinya begitu menarik. Dia mengira para siswa di Imperial College semuanya adalah kutu buku yang belajar dengan giat. Adik laki-laki bernama Zhang ini lucu sekali. Hari ini aku sudah menyiapkan berbagai macam jajanan. Kalau kamu suka apapun yang kamu suka, minta saja bawahanku untuk mengambilnya. Jangan sopan. Xiao Shitou, hibur teman sekelasmu dengan baik dan jangan mengabaikan tamu. Yu Lianhua mengucapkan beberapa patah kata, mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa mahasiswa Imperial College, dan menemani Zhao Boniang dan ibu baptisnya ke halaman dalam. PFFT, Xiao Bo, ternyata nama panggilanmu adalah Xiao Shitou. Lucu sekali. Zhang Borui menutup mulutnya dan tersenyum seperti tikus kecil yang mencuri minyak lampu. Apakah lucu memiliki nama panggilan seperti Da Zhuang? Liu Hongzhang menyela ketika dia tidak memperhatikan. Kemunafikan. Apakah kamu ingin bertarung? Zhang Borui segera berdiri seperti ayam aduan, dengan seluruh bulu di lehernya berdiri. Berbicara tentang julukan Da Zhuang, itu selalu menyakitkan baginya. Ia lahir prematur, lemah dan kecil, seperti kucing lemah. Neneknya mempercayai apa yang disebut kekeliruan bahwa nama yang murah bisa memberi nafkah dan memberinya julukan yang kuat. Belum lagi, ia jarang sakit sejak kecil. Dia tumbuh tinggi dan kuat, lebih tinggi dan lebih kuat dari semua laki-laki di keluarga. Meskipun tidak ada yang memanggilnya dengan julukan ini setelah dia memprotes, itu selalu menjadi duri di sisinya, dan siapapun yang menyebutkannya akan marah. Oke. Kalian berdua bertengkar dan tidak peduli dengan kejadian ini. Hari ini adalah hari yang baik untuk Yu Sheng. Harap tenang dan tinggalkan kesan yang baik pada kakak kedua. Zhong Li Feng, yang tertua dan paling pemarah di antara berlima, menghentikan badai yang akan terjadi hanya dengan satu kalimat. Huang Zhisu, yang paling pemarah, tersenyum paling bahagia. Xiao Bo, bisakah kamu membawa kami ke dapur untuk melihat jenis makanan ringan apa yang ada di sana? Bagaimana kalau, ayo kita ambil sendiri? Oke. Saya setuju. Zhang Borui segera melupakan rasa sakit dari nama panggilannya dan melompat keluar untuk menyatakan persetujuannya. Li Wenfeng juga mengangguk berulang kali dengan mata cerah. Xiao Shitou berkata dengan malu-malu, kamu adalah tamu. Bagaimana kamu bisa pergi ke dapur? Oh. Jangan terlalu keras kepala. Siapa di antara kita yang mengikuti siapa? Ayo pergi, ayo. Tunjukkan dapurmu. Beberapa pemuda mendorong mereka ke halaman dari pintu sudut samping. Orang-orang ini tinggi dan berkaki panjang, dan mereka dengan cepat sampai di dapur belakang. Sejak pesta ulang tahun diadakan di toko makanan herbal Yuji, hanya Yang Liu dan beberapa orang cakap dari toko kue yang sibuk di dapur. Melihat Zhang Borui bergegas ke dapur terlebih dahulu, Yang Liu mengangkat alisnya, meletakkan tangannya di pinggul, dan berkata dengan garang, siapa kamu? Dapur tidak terbuka untuk sembarang orang, cepat keluar, saudari Yang Liu, ini aku. Xiao Shitou dengan cepat mendorong Zhang Borui menjauh dan tersenyum. Melihat bahwa dia adalah adik laki-laki majikannya, Yang Liu buru-buru menahan ekspresi galaknya, tetapi tempat penting di dapur bukan hanya untuk didatangi siapapun. Tuan muda, jika Anda butuh sesuatu, minta saja para pelayan untuk datang dan mengambilnya. Mengapa tamu yang bekerja merendahkan diri untuk datang ke dapur? Ada kejutan di malam hari. Saudari Yang Liu, saudarilah yang meminta kami datang untuk memilih makanan ringan kesukaan kami. Huang Zhisu pura-pura cekakakan dan langsung menuju tempat kue-kue itu disimpan. Di sana terdapat dinding penuh dengan rak 5 tingkat berisi aneka kue kering yang sangat menggoda. Sungguh menakjubkan. Rasanya ingin segera mencicipi semuanya. Yang Liu meminta asistennya menyediakan nampan bagi para tamu. Lalu bertanya santai, apa yang ingin tuan dan nona minum? Teh, jus, kopi, atau teh buah? Teman-temannya pun ramai mendekati meja camilan, sedangkan Liu Hongzhang berjalan ke bagian minuman dan terpesona oleh aroma kopi yang kuat. Minuman lain bisa didapatkan di Yuji Tea Shop, tetapi kopi ini adalah produk baru yang setiap hari habis terjual.
Karena tidak menerima pesanan lebih dulu, harus rela mengantri cukup lama setiap kali ingin membelinya. Ia belum pernah mencicipinya sama sekali. Bisakah saudari Yang Liu menyediakan secangkir kopi untukku? Liu Hongzhang tentu tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Oke, apakah Tuan ingin susu dan gula dicampur sendiri? Atau apakah kami yang mencampurnya untuk Tuan? Yang Liu sendiri menuangkan secangkir kopi hangat dan bertanya lembut. Saudari Yang Liu, berikan saja sesuai selera umum. Saudara Liu, meskipun kopinya lembut, rasa pahitnya agak sulit diterima orang biasa. Tambahkan lebih banyak susu dan gula agar lebih nikmat. Xiao Shitou ikut memberi masukan. Dibanding kopi pahit, ia lebih suka jus manis. Saat melihat teman-temannya bersemangat mengambil kue dari nampan satu demi satu tanpa henti, ia buru-buru menegur sambil tertawa. Kamu benar-benar akan makan begitu banyak kue? Siang nanti kita akan makan Buddha melompati tembok. Kalau kamu sudah kenyang sekarang, nanti malah tidak bisa menikmatinya. Benar. Siang ini kita akan makan Buddha melompati tembok. Zhang Borui yang paling banyak mengambil kue segera mengembalikan sepiring kecil kue kering, menyisakan ruang untuk hidangan legendaris siang hari itu Buddha melompati tembok. Tuan, Tuan. Beberapa teman sekelas telah datang. Guru meminta saya menyampaikan, apakah mereka dijamu di ruang kerja Tuan, atau dibawa ke aula bunga bersama? Xiao Shitou berpikir sejenak lalu memerintahkan, bawa mereka ke ruang kerjaku. Ada beberapa pria di ruang tamu. Kalau kita ke sana, pasti repot dan tak bisa bebas. Ya. Kakak Shitou memang bijaksana. Zhang Borui tertawa pelan, cangkir teh di tangannya sampai berdenting tutupnya. Terima kasih atas pujiannya, Saudara Dazuang. Ucapan sederhana Xiao Shitou membuat Zhang Borui cepat menutup mulut karena malu. Sementara itu, Liu Hongzhang sedang menyesap kopi, memandang rasa malu lawannya dengan kagum. Apa yang kamu lihat? Ini semua salahmu. Nama bayiku bocor. Tidak punya nama bayi itu bagus? Artinya kamu tidak serius di rumah. Tunggu saja aku pasti bisa meraih kuncirmu. Zhang Borui marah-marah sambil mengunyah kue matcha. Hanya kue enak yang bisa meredam rasa sakit di hatinya. Huang Zishu yang cerewet melirik Raja Su yang sedang tersenyum tipis melayani tamu. Ia memutar bola matanya, mendekat ke Xiao Shitou, lalu berbisik, Yubo, Raja Su ini dingin seperti es batu besar. Saudara kedua kita lembut dan lemah. Mengapa kamu justru jatuh cinta padanya? Jangan-jangan karena Raja Su memaksa adikmu yang kedua? Jangan takut. Walau keluarga kita tak sebanding dengan keluarga Su, kita tak boleh biarkan dia menindas orang. Saudara Zishu, apakah kamu baru selesai minum obat? Xiao Shitou memutar matanya lebar-lebar, mendengus, mata mana yang melihat bahwa aku, Yubo, menjual adikku demi kemuliaan? Jika kakak kedua tidak menyukai pria itu, aku akan berusaha menghentikannya bahkan dengan taruhan nyawa. Betul. Zishu, jika kamu tidak tahu bicara, diam saja. Kakak kedua kita tadi tersenyum manis dan tampak bahagia. Mana mungkin dipaksa? Kakak kedua kita sangat pandai dan hebat. Siapa yang bisa memaksa dia? Huang Zishu teringat adiknya yang paling dikasihani. Dipaksa ayahnya menikahi seorang duda sebagai ibu tiri anak 5 tahun hanya karena bantuan pria itu pada ayahnya. Ia juga sempat membela adiknya, sayangnya ayahnya tak mau mendengar. Jika Raja Su menyukai Yulian Hua, mengingat statusnya, apakah keluarga Yu bisa menolak? Konon Raja Su adalah orang kejam dan ganas, bekas medan perang yang banyak menumpahkan darah. Sekali melihatnya saja, jantungnya rasanya lumpuh ketakutan, hampir lupa bernapas. Yu Yun adalah gadis kecil yang lembut dan rapuh. Bagaimana mungkin ia cocok dengan Raja Su? Huang Zishu sangat khawatir tentang hal ini. Yu Su tersenyum, merangkul bahu Huang Zishu, lalu berbisik, kamu terlalu memikirkan ini. Jangan lihat Raja Su, biasanya galak seperti serigala, tapi di depan saudara perempuanku, perilakunya manis seperti anjing peliharaan. Selain Huang Zishu, tak ada teman sekelas yang percaya. Semuanya memandang Xiao Shitou dengan tatapan sinis seolah berkata, kamu berbohong. Tidak percaya? Aku akan buktikan sekarang. Xiao Shitou memutar matanya, senyum nakal muncul di sudut bibirnya. Ia berjalan ke arah Ju Junyang yang sedang berbicara dengan ayahnya, menatapnya dengan mata jujur, lalu tersenyum dan berkata, calon kakak ipar, tadi aku bertemu kakak kedua di dapur, dia bilang gaun ungu yang dikenakannya hari ini belum cocok kalau tanpa jepit rambut. Aku ingat kemarin Ziu Zai baru membuat jepit rambut giok ungu yang sangat indah, pas sekali dengan pakaiannya. Meski Ju Junyang girang dipanggil calon kakak ipar, ia tidak mudah terbawa suasana. Anak ini selalu murung seperti katak saat melihatnya. Murung sepanjang hari, seolah-olah ia berhutang ratusan tael perak padanya. Hari ini tiba-tiba baik, pasti ada maksud terselubung. Ia melepaskan sedikit kekuatannya, membaca pikiran anak itu cepat ambilkan jepit rambut untuk adikmu. Bukankah kamu selalu dekat dengan adikmu? Sekarang waktumu pamer. Biarkan teman-temanku melihat betapa tulusnya kamu. Anak ini berani menipuku. Teman-temannya pasti suka berpikir macam-macam.
Mereka berpikir Raja Su memaksa keluarga Yu menyerahkan putrinya, semua itu tidak benar. Namun, ia tetap harus menjaga image calon kakak ipar. Ia menatap Xiao Shito dengan senyuman tipis sampai orang itu akhirnya menunduk malu. Lalu berkata keras, jepit rambut itu memang khusus untuk saudara perempuanmu yang kedua. Jadi aku akan pergi ambilkan untuknya. Setelah itu, ia berbisik ke telinga Xiao Shito, aku panggil kamu calon kakak ipar, dan aku turuti permintaanmu kali ini. Ingat, kamu berhutang budi padaku. Xiao Shito menjawab dengan ekspresi canggung, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu bisa menyembunyikannya dariku? Dengan sifat kakakmu, jika dia ingin aku ambilkan jepit rambut, dia pasti langsung bilang, kamu mengaku paling dekat dengan saudara perempuan kedua, tetapi tidak kenal sama sekali. Lagi pula, anak-anak tidak boleh berbohong. Setelah berkata demikian, ia menepuk kepala Xiao Shito dengan telapak tangannya yang panjang dan kuat. Xiao Shito menghindar sekuat tenaga, memperlihatkan gigi-gigi kecilnya sambil berkata, aku tidak berbohong. Ini hanya ujian seberapa besar kamu benar-benar menyayangi saudara perempuanku. Lagi pula, tidak boleh menyentuh kepala pria dan pinggang wanita, jadi lepaskanlah. PFFT. Mana bisa anak kecil yang belum dewasa disebut laki-laki? Kamu juga tahu pinggang wanita tak boleh disentuh, seolah-olah kamu sudah menyentuhnya. Perasaanku pada calon istri harus diverifikasi oleh kalian. Anak-anak nakal? Selama dia setuju, sisanya. Aku tidak peduli. Jujunya memandang dominan ke arah 5 anak yang mengintai dari kejauhan, membuat mereka diam tak bergerak karena ketakutan. Aura Raja Su terungkap, hanya satu pandangan saja sudah cukup untuk menakut-nakuti orang. Ucapannya yang tegas namun penuh makna jelas menunjukkan betapa ia sangat menyayangi saudara perempuan kedua Yu Chong. Siapa bocah cilik itu? Siapa yang belum tumbuh bulu? Umurku sudah 16 tahun. Banyak orang menikah muda jadi ayah di usia 16 tahun. Xiao Shito melompat-lompat seperti kutu kecil di depan Raja Su yang lebih tinggi setengah kepala darinya. 16 katanya, tahun kosong. Padahal sebenarnya baru 15 tahun. Jujunya mengabaikannya, mengulurkan tangan mencubit pipi Xiao Shito 2 kali, lalu berbalik dan mengatakan sesuatu kepada Yu Hai, setelah itu pergi bersama Hou Xiao Liang. Sejumlah berlian merah muda baru saja tiba di pavilion Zhenbao. Ia memerintahkan pengrajin bekerja siang dan malam untuk menyiapkan satu set perhiasan, harus selesai hari ini. Kebetulan hari ini ulang tahun kakak iparnya, ingin memberi hadiah. Gadis kecil itu pasti akan terlihat anggun saat memakainya menjamu tamu. Wajah Putri Su di masa depan adalah milik Pangeran Su. Lebih baik aku sendiri yang ambil. Melihat Raja Su pergi, 5 sahabat Yusun segera mendekat dan memuji Xiao Shito setinggi langit. Xiao Bo, hebat sekali kamu berani bicara keras pada Su begitu. Tapi kok aku merasa agak iri juga? Pergi. Jika Raja Su berdiri di depanmu, kamu tak berani kentut. Sangat tidak sopan kentut di depan Pangeran Su. Tentu saja kamu harus bertanggung jawab kalau kentut. Tapi Xiao Bo, Pangeran Su menyayangi kakak iparmu. Dia menyentuh kepalamu dan mencubit pipimu. Saat berbicara pun tersenyum lembut. Sekarang aku yakin adik kedua kita tidak dipaksa. Sikap Raja Su pada Xiao Yu dan Paman Yu sudah cukup bukti betapa ia menghormati adik kedua kita. Xiao Shito melambaikan tangan tak senang, kamu tidak perlu mengatakan ini. Itu semua kamu. Apa kamu meragukan sesuatu yang salah? Kamu justru meragukan perasaan Raja Su pada saudara perempuanku, membuatku malu di depannya. Raja Su tahu niatmu? Lalu mengapa dia masih pacaran? Zhang Borui menggaruk kepala bingung. Kamu tanya aku, siapa yang harus aku tanya? Ayo ke ruang kerjaku, bantu aku menjamu tamu. Xiao Shito tidak memikirkannya lagi, pria itu menyukainya. Pesta ulang tahun Xiao Shito semula direncanakan sebelum musim semi, sebagai kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga dan melepas penat. Jika bukan karena ujian mendatang, sang jenius muda ini tentu akan terlalu sibuk belajar hingga lupa beristirahat. Lian Hua berniat mengundang keluarga kakek Xiao, keluarga ibu baptisnya, beberapa saudari dekat, guru Xiao Shito Yuan Daru, serta sejumlah teman sekelas dan sahabatnya. Sayangnya, ia salah langkah dengan memilih tempat perjamuan di toko makanan obat. Sebenarnya, ruangan di toko makanan obat harus dipesan seminggu lebih awal. Lian Hua hanya menghitung jumlah tamu dan memesan 3 kamar pribadi. Keluarganya akan berbagi meja dengan kakek Xiao dan ayah baptisnya, ia sendiri bersama Jujunyang akan menjamu beberapa saudari dan suami mereka, sedangkan Xiao Shito menghibur gurunya dan teman-temannya. Dengan pembagian begini, semua orang pasti kebagian tempat duduk. Sayangnya, kabar tersebut menyebar hingga ke Imperial College. Tak disangka, para senior yang sekadar kenal saja sudah membentuk satu meja penuh, sementara undangan yang datang dari kalangan siswa telah memenuhi ketiga ruangan itu. Bahkan ada yang hanya saling kenal lewat pandangan ikut hadir tanpa diundang, membuat satu meja tambahan. Yang lebih tak terduga lagi, berita tentang jamuan keluarga Yu di toko makanan obat sampai juga ke telinga kaisar tertinggi dan beberapa pangeran.
Para tokoh senior serta pejabat rendah hati yang gemar kuliner turut datang membawa hadiah. Beberapa kerabat keluarga Fang yang sempat berhubungan baik pun ikut hadir. Sayangnya tidak satupun dari mereka pernah bertandang ke Yu Menshang sebelumnya. Keluarga Yu dan Fang pun terpaksa menerima kunjungan dadakan ini dengan senyuman. Beruntung Lian Hua telah memesan seluruh ruangan di toko makanan obat sebelumnya. Kalau tidak, acara ini bisa berubah menjadi bahan tertawaan. Hari itu adalah hari ulang tahun adik laki-laki tuan rumah, namun begitu banyak tokoh penting yang datang. Seluruh juru masak di toko makanan obat bekerja keras menyajikan hidangan terbaik. Semua tamu sangat puas, bahkan membawa pulang kotak kue kering sebagai oleh-oleh. Jangan meremehkan kotak kue ini di toko kue Barat Yuji, harga setiap kotak kecil bisa mencapai puluhan tael perak. Kue gaya Barat, baik di ibu kota maupun seluruh wilayah dinasti Ming, memang unik. Untuk merek ternama seperti Dao Xiangchun yang fokus pada kue tradisional Tiongkok, mereka benar-benar beruntung karena Yuji belum tertarik pada bisnis kue Tiongkok untuk saat ini. Jika tidak, mereka mungkin akan sulit bertahan. Sekelompok pemilik toko di desa Daoxiang pernah bertanya kepada Yang Liu apakah Yuji tertarik pada kue-kue Tiongkok tradisional. Setelah melaporkannya kepada Lian Hua memberi jawaban tegas dalam 20 tahun ke depan, Yuji hanya akan fokus pada kue gaya barat. Mendengar keputusan itu, para merek besar lega. Dalam 2 dekade, banyak hal bisa berubah, siapa tahu apa yang akan terjadi 20 tahun mendatang. Setelah pesta usai, Xiao Shitou mulai menyadari betapa populernya dirinya. Di Imperial College, baik guru maupun murid menyambutnya dengan ramah, bahkan beberapa tokoh yang biasa berdebat dengannya datang bersalaman hangat. Debat-debat tersebut justru memberinya banyak inspirasi baru. Di lingkungan Akademi Kekaisaran, ia tumbuh pesat. Saat Yuan Xinyan diterima sebagai murid junior, Yuan Daru menyadari bahwa pola pikir anaknya semakin matang dan tulisan-tulisannya lebih terperinci. Sebelumnya, jika Yufu bagaikan elang muda yang baru saja meninggalkan sarang penuh semangat namun masih hijau, maka kini ia telah menjadi elang perkasa yang bertarung di angkasa ribuan mil tingginya. Ia memiliki wawasan luas dan visi jangka panjang, siap menantang langit kapan saja. Yuan Daru jarang tampil di publik, lebih sering pulang untuk berbincang dengan putranya. Perdana Menteri Yuan menggelengkan kepala, berkata dengan rasa tak berdaya, "Ya, kamu memang murid yang hebat. Punya bakat jadi nomor 1. Memang pantas menciptakan mitos Sanyuan Jidai. Tapi apa hubungannya dengan aku? Hanya demi kamu, muridku yang berharga dan adikmu yang baik, aku malah mundur dari jabatan pemuji. Kenapa kamu masih pamer prestasimu di hadapanku? Ayah, apakah ayah lupa bahwa ayah punya cucu yang juga akan menghadiri festival musim semi tahun depan? Aku tetaplah murid yang paling kamu banggakan dalam hati, mulut, dan mata ayah. Tapi di mana ayah taruh cucumu? Di mana ayah letakkan ayahnya cucu itu? Untungnya, sifat putra bungsunya mirip dengan dirinya sendiri. Tidak mudah terpengaruh pujian atau celaan. Setiap hari ia pergi ke Imperial College belajar dengan tekun, lalu pulang untuk meninjau pelajaran, sesekali meminta pendapat dari jenius cilik Yu Sheng. Keyakinan bahwa ketekunan dapat menggantikan kelemahan membuatnya yakin putranya akan meraih hasil gemilang saat ujian nanti. Waktu terus berjalan, hingga akhirnya Beijing diselimuti salju. Sejak awal musim dingin, suasana di keluarga Yu terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah festival musim semi terakhir bagi putri kecil mereka sebelum meninggalkan rumah. Yu Hai dan istrinya mulai sibuk sejak bulan ke-12 dimulai, ingin memberikan kesan sempurna bagi putri mereka. Sebagai kakak ipar tertua, Liu Huifang juga datang ke ibu kota bersama keluarga Yu. Dulu, ia pernah datang atas undangan Lian Hua, calon kakak ipar dan sahabatnya. Tata letak rumah keluarga Yu di Beijing hampir sama dengan rumah mereka di desa Dongshan. Hanya saja perabotannya lebih indah. Setelah tiba di Beijing, Liu Huifang mengikuti ibu mertua dan ibu baptis adik iparnya untuk belajar manajemen rumah tangga. Di pesta ulang tahun kakak iparnya, ia memperoleh banyak ilmu dan bertemu banyak wanita terpandang di kalangan atas ibu kota. Meskipun awalnya canggung dalam pergaulan, lambat laun ia mulai membaik dan terus belajar. Saat persiapan tahun baru Imlek, ia telah membantu ibu mertuanya mengatur detail acara dengan baik dan memberikan banyak ide berguna. Liu Huifang dan Lian Hua tumbuh bersama, menyaksikan kemerosotan keluarga Yu dengan mata kepala mereka sendiri. Ia tahu betul bahwa Lian Hua adalah sosok utama di balik kebangkitan keluarga Yu. Bisa dikatakan, tanpa Lian Hua, keluarga Yu tidak akan pernah bangkit seperti sekarang ini. Suaminya sering menyebut bahwa semua properti di Beijing adalah hasil kerja keras adik iparnya. Sebagai kakak laki-laki, ia tidak bisa membantu banyak, jadi ia tidak pernah merasa pantas membagi harta itu. Serius, bahkan properti keluarga Yu ditangguh dibangun berkat upaya adik iparnya. Di antara peternakan, basis sayur dan buah, serta toko-toko makmur di pelabuhan, tidak ada jejak usaha kecil dari adik laki-lakinya. Sebagai anak tertua, ia harus tinggal di Tangguh untuk menjaga warisan keluarga. Betapapun megahnya ibu kota, betapapun kaya raya di sana, ia tidak ambisius. Walau kepala keluarga, Yu Hang sadar batas kemampuannya sendiri.
Ia khawatir jika terlibat soal uang dan kepentingan, hati orang bisa berubah. Oleh karena itu, ia menyimpan rahasia ini dari istrinya. Liu Huifang sendiri tahu nilai industri Yuji di Beijing. Setiap bisnis bisa dibilang menghasilkan untung harian. Tetapi untuk apa? Tanpa Nona Lianhua yang punya bakat langit dan berkas surgawi, meski harta itu diserahkan padanya, berapa lama bisa dipertahankan? Bisa dikatakan, di jalanan ibu kota, dengan tongkat kayu saja masih bisa mengalahkan 3-5 bangsawan. Bagaimana mungkin tidak ada yang iri pada bisnis sebesar ini? Bukankah hanya karena latar belakang gadis kecil itu cukup kuat sehingga kita bisa hidup tenang dan damai? Coba bayangkan jika orang lain yang mengelola. Selain itu, hati masyarakat juga puas. Huifang merasa hidupnya sekarang cukup baik. Ia masih ingat masa-masa keluarganya kelaparan hingga tidak bisa makan kue gandum. Jika bukan karena Nona Lianhua, ayahnya yang menjadi tulang punggung keluarga mungkin sudah lama meninggal di musim dingin yang panjang itu. Tanpa dukungan keluarga Yu, meskipun keluarganya beternak ayam dan bebek, mungkin mereka tak akan menemukan pasar. Kini, di bawah tatapan iri saudari-saudari di desa, ia menikahi putra tertua keluarga Yu dan menjalani hidup layaknya nyonya muda. Mengapa harus susah dan biarkan keserakahan membutakan? Oleh karena itu, ketika ibu mertua mengambil daftar mahar sang putri dan mengumpulkan seluruh keluarga di kamarnya untuk membicarakan isi mahar itu, ia tetap tenang menyaksikan daftar panjang data itu. Bu, bengkel bir ini saya serahkan pada kakak tertua kami. Coret. Bengkel pengawetan buah dan pengalengan ini untuk Xiao Lian. Peternakan yang baru dibeli, tempat menanam buah dan sayur di luar musim dengan gudang pendingin besar, untuk adik laki-laki. Oh, barang ini semuanya dicoret. Yu Lianhua melihat semua asetnya di Beijing dimasukkan dalam daftar mahar, ditambah beberapa barang berharga yang dikumpulkan belakangan, bahkan mungkin seluruh isian gudang Yumenshan akan dipindahkan ke mahar. Hatinya tersentuh sekaligus heran orang tuanya benar-benar menyerahkan semua kekayaan mereka padanya. Bagaimana mereka bisa hidup layak di masa depan? Nyonya Liu mengambil daftar mahar dari tangannya, tidak mencoret apapun seperti yang diharapkan, justru menambahkan beberapa item berharga. Besok, mari kita kunjungi beberapa toko emas dan perak terkenal di Beijing. Lihat apakah ada model baru yang bisa ditambahkan pada perhiasan Chao Er dan sebagainya. Pakaian 4 musim yang dipesan di toko tenun Linglong akan selesai beberapa hari lagi, kan? Oh ya, kabarnya desa kain Zhenlong baru saja menerima kiriman damas baru. Ibu baptisku menyuruh mereka menyisihkan beberapa gulung satin brokat awan untuk kami. Nyonya Liu menyebut banyak hal, meminta putra bungsunya mencatat semuanya agar tidak lupa di tengah kesibukan setahun terakhir. Bu, apakah ibu mendengarkanku? Yu Lianhua yang terus diabaikan akhirnya berbicara lagi dengan nada lemas. Nyonya Liu mengangkat kepala, meliriknya sekilas, lalu menghela napas pelan. Industri-industri itu semua kau bangun dengan jerih payahmu sendiri. Meskipun semuanya menggunakan nama Yuji, siapa di ibu kota yang tidak tahu bahwa itu milik Putri Jinan? Niatmu baik, ingin menambah penghasilan untuk saudara-saudaramu, tapi jika mereka menerimanya, bagaimana orang lain akan memandang mereka? Terutama adik laki-lakimu yang akan menjadi pejabat istana, apakah rekan-rekannya akan memujinya? Yu Hai juga menimpali, jangan khawatirkan keluargamu. Ingat masa lalu ketika kamu masih muda dan harus menanggung beban menghidupi keluarga, itu bukanlah perasaan yang enak. Sekarang saatnya kamu menikah, situasinya berbeda dari dulu. Hubungan saudara memang erat, tapi setelah masing-masing berkeluarga, apa gunanya bergantung pada orang lain? Percayalah pada orang tua, kamu bisa membawa semua harta di Jingzhong. Kakak kedua, keluarga Yu hanya punya aku dan kakak tertuaku. Jalani saja hidupmu dengan tenang. Jika Raja Su membuatmu marah, kembalilah ke rumah orang tua. Rumah Yu selalu terbuka untukmu. Belum selesai bicara, anak itu sudah ditampar 2 kali di kepala. Dasar bocah, kenapa kamu tidak bicara yang baik-baik? Yu Hai dan istrinya buru-buru menarik tangan mereka, menatap tajam ke arah si anak. Akan ada pembaruan malam ini. Bab ini selesai. Bab sebelumnya. Daftar isi. Bab berikutnya. Ju Junyang datang sendiri ke kediaman Yu untuk menjemput Lianhua. Melihat para pelayan membawa kotak berisi permen dan makanan ringan, dia berkata dengan nada sedikit menegur, kamu bangun pagi-pagi hanya untuk melakukan ini? Jangan terlalu memanjakan anak-anak nakal itu. Jangan lakukan lagi, tidak apa-apa, semua ini bisa diurus oleh para pelayan. Tidak ada yang sulit. Berikan senyuman manis pada anak-anak. Yu Lianhua tersenyum sambil mengulurkan tangannya, lalu naik ke dalam kereta. Ju Junyang memandang kepalanya yang dihiasi mutiara merah muda yang berkilauan dan bening, membuat wajahnya yang cantik semakin bersinar. Matanya tak mampu melepaskan pandangan dari tubuh ramping itu. Gadis kecil ini benar-benar cocok dengan perhiasan seperti ini. Mulai sekarang, setiap kali pavilion Zhenbao mendatangkan permata dan berlian, semua harus dikumpulkan dulu agar gadis kecil ini bisa memilih duluan. Wajah Yu Lianhua memerah karena tatapan tajam Ju Junyang dari belakang. Pria ini benar-benar tidak bisa menyembunyikan perasaannya lagi. Dalam waktu lebih dari setengah bulan,
Ia akan menjadi istrinya dan sepenuhnya masuk ke dunia keluarga Ju. Awalnya, ia merasa gelisah dan gugup, tetapi sikap Ju Junyang yang selalu hangat dan penuh gairah membuat rasa malu dan jengkelnya berubah menjadi rasa manis. Hatinya pun secara perlahan menjadi tenang dan percaya bahwa dialah pria yang dicintainya sepanjang hidup ini. Tidak lama kemudian, mereka sampai di Xicheng, tepatnya di kediaman Pangeran Jing. Begitu memasuki pintu samping istana Pangeran Jing, tampaklah segerombolan anak kecil berpakaian indah bermacam ukuran berlarian ke arah mereka. Di hati Lian Hua, ia tahu bahwa anak-anak inilah yang telah mengubah pikiran Ju Junyang. Ia berdiri tersenyum melihat si kecil yang lincah berlari ke arah mereka sambil tertawa riang. Yang termuda, dengan pipi kemerahan dan riasan pink, berlari paling lambat, tetapi berusaha keras mengejar saudara-saudaranya. Walaupun usianya belum genap 3 tahun, ia sudah cukup mahir berjalan. Kecemasannya hampir membuatnya menangis saat tidak mampu mengimbangi langkah kakak-kakaknya. Di belakangnya, seorang anak lelaki berusia 8 atau 9 tahun berjalan pelan, namun matanya tak pernah lepas dari adik-adiknya, terutama si bungsu yang masih santai melangkah. Paman ketiga. Paman ketiga. Saat Ju Junyang melihat bintang kecil pemberontak ini, ekspresi wajahnya langsung berubah, bahkan otaknya mulai sakit. Ia buru-buru maju melindungi Yu Lian Hua yang berada di belakangnya, takut anak-anak itu akan menabraknya. Ia mengangkat Lu Jiayu yang berusia 4,5 tahun, lalu menaruhnya di leher. Satu tangan menggendong anak lain. Sementara ia bertanya dengan suara kaku, kenapa kalian semua keluar ke halaman depan? Kenapa tidak tinggal di sisi ibumu? Kamu tidak menjaga PR. Bagaimana jika dia jatuh? Anak kedua, Lu Jiaqi, memegang lengan kuat pamannya. Usianya 8 tahun dan sudah lama tak merasakan pelukan hangat seperti ini. Paman ini sangat kuat, jauh lebih besar daripada ayahku yang kurus. Anak ketiga, Lu Jialong, tertawa terbahak-bahak. Sifatnya mirip ibunya, ceria sepanjang hari, membuat hati Lu Nianhua terasa hancur. Sementara Lu Jiapei, sang bungsu, hampir menangis karena tidak bisa ikut naik ke leher pamannya. Ia menarik-narik celana Ju Junyang sambil terus memohon paman ketiga. Rekan juga mau dipeluk. Rekan ingin diangkat tinggi-tinggi, hampir saja celana Ju Junyang ditarik sampai lutut. Melihat Ju Junyang yang seperti pohon Natal dengan anak-anak bergantungan di mana-mana, Yu Lianhua langsung membuka raja subarunya. Digoda habis-habisan oleh sekelompok anak kecil. Meskipun wajahnya tampak kesal, sinar kelembutan jelas terlihat di matanya. Pria ini pasti akan menjadi ayah yang baik dan penuh kasih sayang nanti. Lian Hua melihat anak-anak itu, dan Lu Jiarui secara alami memperhatikan wanita cantik di belakang pamannya. Kulitnya putih seperti salju, matanya besar dan jernih, seolah mampu menembus jiwa orang. Tubuhnya begitu kecil, sangat kontras dengan pamannya yang tinggi besar. Ayahku bilang, mata tidak pernah berbohong. Mata calon bibi ketiga sebersih air dan sejernih giok, penuh kelembutan. Pasti dia adalah wanita yang lembut dan penyayang. Ju Junyang harus tahu bahwa jika keponakannya yang paling bijaksana ini berpikir bahwa dia tidak pantas untuk wanita kecilnya, ia pasti akan muntah darah. Sia-sia saja ia memuji anak laki-laki itu. Yu Lianhua melihat Ju Junyang yang awalnya rapi dan gagah saat keluar rumah, kini penampilannya rusak seperti terong busuk, terutama celananya yang nyaris ditarik sampai ke lutut. Ia buru-buru melangkah maju untuk menyelamatkannya. Ia menghampiri dan menggendong Lu Jiapei yang terus memohon agar dipeluk pamannya. Lu Jiapei, yang tidak berhasil mendapatkan posisi di pelukan pamannya, hampir menangis ketika tiba-tiba tubuhnya terangkat. Ia berada dalam pelukan hangat dan harum yang lembut, seperti kembali ke masa kecil di pelukan ibunya. Ju Junyang khawatir anak gemuk itu tidak bisa dikendalikan oleh Lian Hua, maka ia langsung menoleh dengan cemas. Namun, saat melihat pemandangan itu, hampir saja ia muntah darah. Anak laki-laki nakal itu kini bersandar tenang di pelukan Lian Hua, berperilaku begitu manis sehingga seolah-olah tadi hanyalah hayalan. Yang lebih menyebalkan lagi, anak itu justru mencium pipi Lian Hua dengan suara bias. Ibu bilang, paman ketiga pergi menjemput bibi ketiga. Apakah kamu bibi ketiga? Suara kecil Lu Jiapei terdengar manis dan polos. Keluarga Lu memang memiliki keturunan yang tampan dan cantik, semua seperti boneka porselen. Tatapan penuh rasa ingin tahu dan wajah polosnya membuat hati Yu Lianhua luluh. Ketiga anak yang bergantungan di tubuh Ju Junyang langsung mengalihkan perhatian mereka. Lu Jiayu yang berada di lehernya memandang gadis asing itu dengan penuh rasa ingin tahu. Ia mengedipkan matanya yang besar dan membetulkan ucapan adiknya, bukan. Kamu harus menunggu sampai mereka menikah baru bisa disebut bibi ketiga. Sekarang kamu hanya bisa memanggilnya bibi biasa. Halo bibi, saya Lu Jiayu, anak keempat di keluarga. Bibi, UR menyukaimu. PR juga menyukai bibi ketiga. Lu Jiapei bersikeras menyebut gelar itu. Ia bersandar manja di bahunya bibi ketiga berbau harum, manis dan nyaman. Kakak sulung, Lu Jiarui, tidak percaya dengan perilaku adiknya yang biasanya liar. Orang yang paling merepotkan di keluarga bukanlah dua kakaknya yang berusia 7 atau 8 tahun, melainkan dua adik bungsunya. Semakin muda, semakin sulit diatur.
Ia belum pernah melihat sisi patuh adiknya sebelumnya. Bahkan saat masih menyusu di pelukan ibu, ia tidak pernah diam. Kini ia seperti kucing yang tenang, meringkuk manja di pelukan bibinya. Jika ia tidak menyaksikannya sendiri, pasti ia mengira adiknya diganti orang. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, Ting.